Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini di Menara Doa Online. Dan yang berada di ruangan Holy Spirit, shalom semuanya. Mari kita siapkan hati. Kita akan mulai dengan doa. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Pada hari ini ya Tuhan Yesus kami berkumpul kembali ya Tuhan. Sore hari ini ya Bapa. Kami mau menikmati Engkau ya Bapa. Mari jamah kami Yesus. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan ketika kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami ya Bapa. Engkau mau mengajarkan kami untuk lebih baik lagi ya Bapa. Kami percaya ketika kami mendengarkan firman, ketika kami berada di dalam hadirat-Mu Yesus Kristus, kami mendapat kekuatan yang baru ya Bapa. Kami tidak akan goyah sebab Engkau beserta kami ya Bapa. Mari ya Bapa, berkati ibadah kami ini Yesus Kristus. Bertahtalah di setiap pujian kami. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, kami siap beribadah kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati. Kita mulai menyembah Allah kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Mari sama-sama dari awal kita naikkan lagu ini sama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak
ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan segenap hati nyanyikan bersama lagu ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Oh, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami berseru kepada Engkau ya Yesus, Engkau akan mendengarkan kami ya Bapa. Karena Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau mengasihi kami, dan Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ya Bapa. Mari ya Bapa, oh ya Allah kami tahu ya Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau tidak akan melihat, Engkau tidak akan membuat anak-anak-Mu jatuh lebih dalam ya Bapa. Engkau akan mengangkat mereka ya Bapa. Yesus, kasih-Mu melimpah untuk menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Mari ya Bapa, ini anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Yesus, Kau lebih
mukjizat ya. Hanya Yesus penolongnya setia. Mari dengan lembut nyanyikan, Engkau lebih tahu ya Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Yesus. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya, hanya Yesus penolong yang setia. Yesus, kami tahu ya Bapa, hanya Engkau yang mampu menolong setiap kami. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau ya Bapa. Kami percaya, kami berserah. Kami tahu ya Tuhan, Engkau melihat semuanya ya Tuhan. Engkau melihat semuanya ya Bapa. Mari tolong umatmu ya Tuhan. Kami tahu kasih-Mu melimpah bagi setiap yang berharap padamu. Ini anak-anak-Mu yang selalu mengasihi-Mu. Mari jamah irana walabaya. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang penuh kasih, Kau melihat setiap hati yang mengasihi-Mu. Oh, Engkau lihat hati kami yang berharap padamu Tuhan. Engkau lihat setiap hati anak-anak-Mu yang selalu berharap padamu. Haleluya, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Yesus. Kami naikkan syukur kami karena kami mencintai-Mu Yesus. Haleluya, irana malabaya sande, syaralabaya karalabaya sande. Engkau lihat anak-anak-Mu datang berharap kepadamu, mengasihi-Mu Yesus. Hirana malabaya karalabaya sande, syaralabalabaya sande. Mari tolong setiap anak-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, kasih-Mu melimpah. Haleluya. Syaralabalabaya karalabaya. Engkau baik, sungguh sangat baik.
Kami memuliakan nama-Mu, selalu menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama dari awal kita nyanyi. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Kami rindu, ku rindu melayani, dan kami suka senangkan-Mu Yesus. Oh, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau. Katakan selamanya, selama. Mari semuanya angkat suaramu, sembah. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatan. Oh, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, ya Roh Kudus, Kau hadir. Mari jalan. Roh Kudus, lawanlah hadirat, penuhi waktuku datang. Mari semuanya katakan, ya Roh Kudus. Mari jalan. Roh Kudus, Kau hadir. Lawanlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Mari sekali lagi angkat suaramu, katakan, ya Roh Kudus. Oh, Kau, mari jalan. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hati dan kekuatan kami rindu. Ku rindu menyembah sekali lagi, oh segenap hatiku dan kekuatan Yesus. Ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hidup kami hanya untuk menyembahmu. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatan kami rindu. Ku rindu menyembahmu, oh Yesus. Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Kami mengasihi Engkau ya Bapa. Kami mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang
Shalom saudara. Pengkhotbah 3:11 katakan apa saudaraku? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kita tahu bahwa Tuhan punya timetable, punya jadwal untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saya ingin ajak ibu bapak saudara untuk berdoa. Karena Tuhan punya jadwal waktu. Kita minta Tuhan, memang kalau kayak seperti gini ya, anak kita, misalnya anak kita atau saudara, memang waktunya sekolah, biarlah Tuhan anak kami ini dapatkan pendidikan yang terbaik. Pada waktunya dia harus lulus sekolah dan diwisuda, biarlah itulah timetable Tuhan buat dia. Ketika dia udah lulus sekolah, ya biarlah Tuhan timetable-nya adalah dia mendapatkan pekerjaan atau pelayanan yang terbaik Tuhan. Kita doakan itu. Ya kan, kalau memang waktunya dia untuk mendapatkan pasangan dan harus menikah, biarlah timetable-nya Tuhan itu terjadi buat anak kita. Saudara, kalau emang itu waktunya untuk dia mendapatkan keturunan, biarlah waktu Tuhan yang sempurna. Jadi saudara, dalam hidup kita Tuhan, ya kan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini harus didoakan. Katakan amin saudaraku. Begitu pula dengan pelayanan kita, maupun dalam kehidupan saudara sehari-hari. Untuk bisnis kah, untuk karir apapun saudaraku, biarlah kita mau ikut Tuhan. Biarlah Tuhan, jangan Engkau juga berikan kepada kami satu kekekalan di hati kami. Satu kerinduan, satu doa, satu harapan. Ya kan, apa yang ingin, ya kan, kita bisa dapatkan. Ya kan, yang memang Tuhan taruh di hati kita. Saya bisa ngerti maksud saya di sini, katakan amin. Ya kita doa saudara, mungkin di dalam bulan Agustus ini, apa jadwal Tuhan untuk memberkati kita. Katakan amin. Apa yang memang ini waktu Tuhan untuk kita bisa dapatkan. Yang kedua, seandainya Tuhan, kami harus lewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Ini jadwal waktunya untuk ujian. Biarlah Tuhan beri kami, ya kan, persiapkan kami, kuatkan kami, supaya kami bisa lulus ujian dan naik level. Katakan amin saudaraku. Nah, ujian bisa dua hal, itu berupa penderitaan kah, bisa berupa kesuksesan. Itu namanya ujian juga buat setiap kita. Tapi paling tidak kita minta biarlah waktu Tuhan, ya kan, Tuhan buat, ya kan, sesuatu yang indah pada waktunya. Katakan amin. Yuk kita berdoa, saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara doa, biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi jadwal waktu Tuhan buat hidup kami, buat hidup anak-anak kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau buat ya Tuhan pada waktumu yang terbaik. Tuhan, tidak ada yang miss, tidak ada yang kehilangan ya Tuhan. Tidak ada satu berkat-Mu pun yang tertinggal. Kami dapatkan kegenapan janji Tuhan. Untuk setiap masa-masa dalam kehidupan kami. Aku berdoa secara khusus ya Tuhan. Dan sepakat berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap jadwal waktu, setiap berkat yang Tuhan sudah jadwalkan buat setiap hidup anak-anak-Mu ini, setiap keluarga-keluarga, baik itu kesembuhan untuk sakit penyakit mereka, untuk promosi daripada karir hidup mereka, ya Tuhan saudara, semua ya Tuhan, untuk setiap berkat keuangan yang Tuhan sudah siapkan, setiap pemulihan yang Tuhan janjikan, biarlah ya Tuhan semuanya terjadi menurut waktu Tuhan yang sempurna ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan taruh Tuhan kekekalan di dalam setiap hati kami. Taruh impian-impian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan. Ya Tuhan, kalau kami mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kami. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mau mencari Tuhan. Orang yang bertekun mencari Tuhan, dia akan mendapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, di menara doa ini, biarlah ya Tuhan Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Engkau memberkati sesuai waktu-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kau terus bukakan setiap kami satu pengertian, pewahyuan, kedalaman, pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar ya Tuhan, kami mau duduk diam,
mendengarkan sebagian sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, dalam minggu ini saudara, dari mulai hari Selasa sampai hari Jumat, saya akan bagikan tentang perintah agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Nah, saya berdoa biar saudara akan diberkati dengan pesan ini, saudaraku. Mari, oleh karena itu saya akan berikan judul daripada khotbah saya. Yaitu, ya hari ini, belajar bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Ya, belajar bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa saudara? Pertama apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi ini hukum yang tertinggi. Hukum yang paling penting dan berharga. Artinya begini saudaraku. Kalau kita ingin menjalani hidup yang berarti. Ya, kalau kita ingin menjalani hidup yang berarti, yang penting. Kalau kita mau hidup ya berkenan di hati Tuhan. Kita harus melakukan perintah agung Tuhan Yesus Kristus ini. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Katakan amin. Ini penting saudara. Ya, Tuhan Yesus mengatakan ada dua hal yang jauh lebih penting, jauh lebih berharga di dalam hidup ini, lebih daripada apapun. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, ya kan? Jadi saya ingin beritahu kepada saudara begini, ya kan? Hidup ini bukan tentang bagaimana kita bisa punya ini, punya itu sebenarnya saudaraku. Ya, bukan tentang perolehan, pencapaian, atau prestasi besar yang supaya menimbulkan yang namanya kesan dari banyak orang bahwa kita ini orang hebat. Ya kan, seolah-olah ingin, ya kan. Tapi hidup ini juga bukan tentang semua hal yang dunia mau katakan tentang kita. Saudaraku Kristus, ya. Kadang kita mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kok Tuhan tidak langsung saja membawa kita ke sorga ketika Tuhan menciptakan kita. Ya udah mantap aja di sorga. Kenapa kok Tuhan tempatkan kita tinggal di bumi saudara. Nah Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa kita ini paling lama tinggal di bumi itu berapa? 120 tahun lah. Saudara, 100 tahun lah, zaman sekarang udah kelamaan kayaknya saudaraku. Ya kan udah rasanya udah bosen banget. Ya saya lihat orang-orang usia 80-an, apa kadang-kadang 70-an. Udah sepertinya udah gak bisa kemana-mana lagi. Saudaraku, jadi Tuhan tuh menempatkan kita di bumi itu untuk melakukan dua hal aja. Apa saudara? Belajar mengasihi Tuhan dan belajar mengasihi orang lain. Katakan amin saudara. Jadi hidup ini bukan tentang sekali lagi perolehan, pencapaian atau prestasi besar. Hidup ini bukan tentang semua yang dunia katakan tentang kita. Saudaraku, Tuhan menempatkan kita di bumi ini ya selama 80 sampai 100 tahun. Tujuannya saya ulangi lagi. Supaya kita bisa belajar apa? Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan belajar mengasihi orang lain. Jadi salah satu pelajaran besar terpenting dalam hidup kita adalah belajar apa saudara? Mencintai. Ya kan? Kalau kita mencapai banyak hal besar tetapi kita tidak mengasihi Tuhan,
maka kita akan kehilangan sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Katakan amin. Ingat loh saudara, kita nggak bawa karir kita ke sorga, kita nggak bawa mobil kita ke sorga, kita nggak bawa rumah kesayangan kita ke sorga, tetapi kita membawa apa? Karakter kita. Kita membawa diri kita. Katakan amin. Nah, kenapa hari ini Tuhan tuh taruh dalam minggu ini kita belajar lagi tentang mengasihi Tuhan. Ini penting sekali saudaraku. Coba dicek ya, apakah kita ini benar-benar gak ada Allah lain di dalam hati kita, hidup kita. Hanya Tuhan. Ada satu janji yang luar biasa saudaraku, saya dapatkan di dalam Amsal 8 ayat 17 sampai 18. Janji untuk orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, ini luar biasa janji ini saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Perhatikan kata-kata ini saudara. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku. Dan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Katakan amin. Wow, janji yang luar biasa saudaraku. Kata kuncinya mencintai Tuhan. Saya seringkali berulang kali kalau ngobrol sama teman-teman yang pada cerita, mereka tuh semua pada pintar cari duit. Begini, oh pintar dah cari duit. Saya suka nimpalinnya begini. Saya ini orang yang gak pintar cari duit. Tapi saya mau belajar pintar, belajar mengasihi Tuhan. Saya mau pintar, kan, menjadi orang yang pintar bagaimana mengasihi Tuhan. Katakan amin saudara. Ya kan? Saya percaya kalau saya belajar pintar untuk mengasihi Tuhan, nanti duit akan ikutin saya. Karena ini janjinya saudara, Amsal 8 ayat 17 katakan apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita bertekun mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan Tuhan. Kalau kita mendapatkan Tuhan, artinya kita mendapatkan apa? Kekayaan, kehormatan, harta yang tetap atau harta yang kekal, keselamatan dan apa? Keadilan. Aku akan wariskan, dia bilang, aku akan wariskan harta kepada yang apa? Mengasihi aku. Aku isi penuh apa? Perbendaharaan mereka. Wow, luar biasa. Perbendaharaan apa? Rohani, berupa hikmat. Saudara, kekayaan kemuliaan Allah. Wow, isi. Perbendaharaan apa lagi? Jasmani, kesehatan, kekuatan. Kita bisa lemah, kita bisa sakit. Tapi kita percaya kalau diisi perbendaharaannya. Ketika kita lemah, kita sakit. Tuhan yang akan beri saya kesembuhan untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Katakan amin. Ketika diisi perbendaharaan tentang apa? Orang-orang. Dia akan kirim orang-orang, dia akan berikan orang-orang. Ya kan? Yang kita perlukan untuk kita bisa menyelesaikan, saudaraku, tugas yang Tuhan berikan buat tiap kita. Dia isi perbendaharaan kita dengan apa? Dengan keuangan. Ya saudara, ada jalan untuk kita bisa dapatkan nih. Saudaraku, uang. Udah bekerja, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Kata kuncinya adalah apa? Saudara, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan dikasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi, kita pasti bertekun cari Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan, yang mau tekun cari Tuhan. Kalau kita sudah gak lagi cari Tuhan, bertekun cari Tuhan, sebenarnya kita sudah tidak mengasihi Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau kita masih sungguh-sungguh cari Tuhan, mau ibadah, mau cari firman, mau dapat hadir, mau dapat pengertian dari Tuhan. Itu tanda, saudara saya masih mengasihi Tuhan. Itu masih posisinya itu aman dah. Tapi kalau sudah gak ada lagi hati untuk cari Tuhan, hanya karena kewajiban, karena tekanan-tekanan di hati itu gak ada. Ini yang harus diberesin di dalam. Kalau kita masih bisa bertekun mencari Tuhan, Alkitab katakan apa? Kamu akan dapatkan Tuhan.
kamu akan dapatkan aku. Dikatakan kamu akan dapatkan aku. Ya kan? Kalau kita dapatkan Tuhan, Tuhan bilang gini, kekayaan dan kehormatan ada padaku. Kalau kita dapatkan Tuhan, kita dapat apa? Kekayaan dan kehormatan. Orang bisa dapat kekayaan, belum tentu dia terhormat. Dihina. Karena caranya gak benar. Kalau saudara saya cinta Tuhan, bertekun cari Tuhan, dapatkan Tuhan, maka Tuhan akan beri kekayaan dan kemuliaannya. Bahkan bukan cuman itu, dikatakan ya kan, harta yang tetap dan keadilan Tuhan akan berikan buat setiap kita. Nah pertanyaannya sekarang adalah begini, mau gak saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, bagaimana caranya Pak Sabta, Pak Pendeta? Saya mengasihi Tuhan. Nah Yesus menjelaskan ada 4 cara untuk mengasihi Tuhan. Saudara Yesus, ya kan? Di sini kata ayat 30, Markus 12 ayat 30 kata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Pertama, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Nah dalam 2 hari ini, ya kan? Hari ini kita bahas 2 poin, besok kita bahas 2 poin tentang mengasihi Tuhan. Nah besok lusanya lagi kita bahas tentang bagaimana mengasihi manusia sesama kita. Saudara, saya percaya kalau saudara renungkan, ya saudaraku, renungan ini, firman ini dahsyat. Ini akan sangat mengubah daripada seluruh aspek hidup kita. Karena Alkitab katakan begini saudara, itu pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar. Ya kan? Manusia akan apa saudara? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Ini bicara tentang saudaraku Yesus. Ya kan? Orang tidak lagi mencintai Tuhan dan tidak lagi mencintai sesamanya. Tapi mereka mencintai apa? Dirinya sendiri dan mencintai uang. Saudaraku, saya ingin bagikan ini kenapa Tuhan ingatin lagi. Masa depan kita itu sangat ditentukan oleh, ya kan, apa yang kita cintai. Kalau saudara dan saya salah mencintai, kita akan menghadapi masa depan yang penuh dengan apa? Kesukaran. Orang-orang yang cinta diri sendiri ego, orang-orang ego. Dan orang yang cinta uang, mereka semuanya, saudara lihat, dia bisa dapat kekayaan, dia bisa dapat semua. Tapi tidak dapat kehormatan dan harta yang tetap, yang awet. Saudara, hari ini peringatan. Kalau kita cintai Tuhan, aku mau mencintai Tuhan. Ya, aku mau mencintai sama. Nah sekarang bagaimana cara mencintai Tuhan? Yang pertama kita bahas adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati. Katakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Katakan amin. Apa artinya segenap hati? Hati ini adalah hal yang sangat kompleks sebenarnya saudara. Salah satu definisi hati adalah apa saudara? Tempat di mana kita merasa. Hati kita adalah tempat perasaan kita itu berasal. Katakan amin. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu artinya kita mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Perasaan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Perasaan. Ini yang pertama. Kenapa Tuhan sebut dengan segenap hati, segenap perasaan? Ya saudara, ini sangat penting. Seringkali saudara, kita mengasihi Tuhan tanpa perasaan. Kita bisa melakukan banyak hal dengan perasaan. Saya tuh pergi ke gym, saya pakai pelatih, saya belajar. Dia bilang begini, Pak, kalau mau ngangkat beban atau buat gerakan, harus pakai perasaan Pak. Dirasakan, seolah-olah dirasakan, dipikirkan kalau ngangkat nih supaya otot ini bisa dapat tekanan yang lebih. Terus waktu kita belajar nyanyi dulu, seni suara. Pak guru, ibu guru ya, kalau nyanyi itu harus pakai apa? Perasaan. Saudaraku, Tuhan pun minta kita mengasihi dia dengan apa? Perasaan. Kita nih pacaran aja dulu. Ya kan? Kita bisa rasa. Sekarang pun kita masih bisa rasa. Dia nih masih punya cinta gak sama kita? Cintanya pakai perasaan atau enggak? Tawar saudara kalau gak pakai perasaan.
Apapun dikerjakan kalau enggak segenap hati, enggak segenap dari perasaan, enggak bisa. Saudaraku, ya kan kita bisa melakukan banyak hal dengan perasaan. Tetapi kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan kita. Tuhan minta kita, saudara dan saya harus mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Hati, dengan segenap perasaan. Saya ingin gambarkan begini saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan. Kita bisa belajar dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Pemazmur saudaraku, ya kan? Pemazmur, ya kan? Kalau kita baca kitab Mazmur yang banyak ditulis oleh Daud ya, ditulis oleh Daud, dan Tuhan sebut sendiri, aku temui seorang yang berkenan di hatiku. Karena Daud itu saudaraku mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan dia. Kalau kita baca Mazmur Daud, saudara, itu Mazmur kan isinya tentang doa-doa Daud. Yang dia tulis itu tentang ungkapan-ungkapan perasaan dia curahkan segala isi hatinya ke Tuhan. Semua doa-doa yang ditulis di kitab Mazmur adalah doa-doa yang disertai dengan apa? Perasaan. Semuanya perasaan, dia curahkan. Kita bisa lihat ketika Daud lagi marah. Kita bisa tahu Daud marah karena kita baca Mazmur. Aku marahin Tuhan nih. Ya kan? Dia tulis dalam doanya, aku lagi marah. Ya kan? Waktu dia gembira, dia tulis, aku lagi gembira. Saudara, dia baca segala macam. Ketika dia tertekan, dia putus asa. Saudara, dia tulis dalam Mazmur. Artinya apa? Daud tidak takut berbagi perasaan. Tidak takut berbagi emosi. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia nggak pendem itu perasaan dia. Rasa bersalah dia ketika dia menghampiri Batseba, jatuh dalam dosa. Dia tulis di Mazmur. Ketika dia stres, musuh terus kejar, Saul terus kejar dia. Sampai dia nggak tahu, nggak kuat. Dia tulis. Aku tertekan loh Tuhan, aku capek. Dia tulis saudaraku. Wow, kita bisa belajar dari Daud. Itulah cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Kita harus berani berbagi. Ya, membagi segala perasaan dan isi hati kita kepada Tuhan. Katakan amin. Bagi saudaraku. Ini yang paling penting untuk mengasihi Tuhan. Jangan diem. Ya kan? Kalau kita baca Mazmur Daud ya saudara ya. Itu berkali-kali. Daud tuh mulai dengan tulisan di Mazmur ya. Di ayat-ayat pertamanya. Dia nyatakan perasaan hatinya. Kemarahannya lah. Sekali, kekecewaannya. Wah aku marah sama Tuhan. Aku marah sama ini. Dia tulis semua. Ketakutannya, kekhawatirannya. Saudaraku. Karena semua hal-hal yang kayaknya gak sesuai dengan hati dia. Tetapi saudara setelah dia tulis ya. Pas mau penutupnya. Ditutupnya saudara selalu Daud berkata begini. Tetapi Tuhan, Engkaulah batu karangku. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang aku percayai. Dan Engkaulah yang aku andalkan. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya saudara. Kita mau terbuka. Kita mau membagi perasaan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kadang-kadang kita lihat begini. Ya kan? Hal-hal yang ditulis Daud di ayat-ayat pertama itu tentang kemarahannya, tentang rasa bersalahnya, tentang kecewa, semuanya saudara. Itu perasaan itu adalah sebenarnya mungkin ya hal-hal yang menjadi pergumulan kita selama bertahun-tahun belakangan ini, di mana kita pendam perasaan-perasaan, luka-luka, sehingga menghalangi yang namanya pertumbuhan rohani kita. Merusak banyak aspek dalam hidup kita. Saya senang melayani konseling dan lain sebagainya. Bahkan sampai saya ngomong sama yang jemaat yang kita layani, yang saya layani. Saya bilang begini, sejak kamu menikah sampai kamu punya anak sudah mulai besar. Kenapa masalahnya tetap sama? Masalahnya apa? Bertengkar dengan suamimu. Lalu suamimu pergi meninggalkan kamu. Lalu kemudian ya kan dengan bujuk rayu lalunya balik lagi. Dan itu saya bilang kenapa masalahnya selalu sama. Sekali-sekali coba dong sodorkan masalah yang berbeda.
Jangan tambah-tambahan terus masalahnya. Ya kan, cobalah nanti datang lagi ke saya masalah perkalian atau pengurangan. Ini penambahan terus, saya bilang begitu. Artinya, ya kan, ini nih ada sesuatu yang belum selesai. Kalau kita terus pendam luka-luka lama kita nggak pernah mau ngomong, kita nggak buka ke Tuhan. Tuhan tuh nggak bisa selesaikan dan pulihkan hidup kita. Katakan amin. Kita nggak akan pernah menjadi manusia yang baru sampai kita mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Perasaan kita. Kenapa kok Daud? Saudaraku, dia memang manusia yang tidak sempurna, Daud ini. Saudaraku, kejahatannya, dosanya gitu, wah ngeri. Tetapi dia tulis, dia buka, dia nggak malu. Dia mau marah, dia marah. Waktu dia jatuh, saudara dia gagal, dia buka juga sama Tuhan. Dia tulis dalam kitab Mazmur. Dia tahu kalau dia bisa cara mengasihi Tuhan adalah buka semua. Setelah dibuka lalu ditutup dengan kata, tetapi Tuhan engkau batu karangku, gunung keselamatanku, engkau yang aku percaya. Disitulah Tuhan pulihkan Daud. Tuhan berkati Daud dan Tuhan bilang ini aku suka. Ini aku temukan orang yang berkenan. Katakan amin. Katakan amin. Kita semua punya perasaan-perasaan. Jangan simpen rasa bersalah ketika kita jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Akui itu di hadapan Tuhan, omong. Kalau kita rasa hilang sukacita karena kita salah. Mungkin ada kemarahan-kemarahan yang kita simpen. Kelemahan-kelemahan kita. Saudara, buka kalau kita mau mengasihi Tuhan. Kalau kita pendem rasa bersalah, kita akan menjadi orang yang selalu cari-cari kesalahan orang lain untuk tentramkan rasa bersalah yang ada dalam hati kita. Kita akan terus menghakimi orang. Saudaraku, kalau kita simpen kepahitan dan kemarahan, saudara, kita mudah sekali tersinggung dan marah kepada orang lain. Tuhan mau buka kepada Tuhan. Biarlah dia akan berikan kita kesembuhan buat setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Beberapa orang kata, Pak kayaknya gak sopan, gak enak lah buka. Masa mau buka habis? Sahabat Tuhan, gak sopan. Justru saudara, perbuatan yang paling tidak sopan adalah kita tidak terbuka perasaan kita sama Tuhan. Padahal dia maha tahu kok, katakan amin. Saya percaya semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita berani buka semuanya. Apa yang kita sedang alami, apa yang kita sedang rasakan, kita omong sama Tuhan. Lalu kita berkata kita tutup dengan kata, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku, ubah aku. Pelajaran apa yang bisa aku petik dari hal ini? Beritahu aku ya Tuhan. Katakan amin. Saya akan beritahu kepada saudara, ya kan? Mazmurnya Daud, dia tulis ini contoh aja banyak sih, ya. Mazmur 42 ayat 10 coba kita akan baca sama-sama. Mazmur 42 ayat 10 kita baca sampai 12. 1, 2, 3. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Dia terang-terangan. Daud tahu nggak? Allah nggak melupakan. Tahu, tapi dia tulis, kenapa kamu lupakan aku? Ya kan? Mengapa aku harus berkabung di bawah impitan musuh? Kenapa aku terus aja jadi susah terus? Dia tanya, dia ungkapkan perasaan dia. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Ya kan? Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Lalu dia setelah dia bicara sama, ungkapkan perasaan sama Allah, lalu dia omong sama diri dia sendiri, saudaraku. Dia bicara pada dirinya. Saudara, ini satu terapi yang perlu kita pelajari, saudaraku. Untuk kesembuhan daripada mental kita. Banyak orang mengalami gangguan jiwa. Saudara, orang mengalami gangguan jiwa, stres, dan lain sebagainya. Saudara, karena mereka tidak tahu bagaimana merilis, saudaraku, daripada emosi dan perasaan-perasaan yang negatif ini, luka-luka ini, saudaraku. Pertama, ungkapkan itu dalam doa kepada Tuhan. Pakai suara yang keras. Omong, Tuhan aku makin marah. Ya kan, Tuhan kenapa kau lupa sama aku Tuhan. Omong dah begitu-begitu saudaraku. Lalu setelah saudara-saudara ungkapkan itu ke Tuhan. Yang kedua, omong sama diri sendiri. Seperti Daud. Mengapa tertekan hai jiwaku? Kenapa sabda kamu stres? Kenapa kamu gelisah? Ya kan?
Lalu kita ngomong, berharaplah kepada Allah. Daud bilang, berharaplah kepada Allah. Aku mau bersyukur lagi kepadanya. Kata, aku bersyukur artinya apa saudara? Dia arahkan otak pikirannya untuk mengingat kebaikan Tuhan. Saudara bisa bersyukur karena saudara ingat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Penolongku dan Allahku. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Daud dikenal seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sebab Daud tidak takut untuk berbagi perasaannya kepada Tuhan. Karena Daud mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hatinya. Yang mengerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Semakin dekat kita sama Tuhan. Semakin tidak takut kita berbagi perasaan kepada Tuhan. Semakin kita berani berbagi perasaan kita sama Tuhan, kita akan menjadi orang yang apa? Berkenan di hati Tuhan. Kalau berkenan sama Tuhan, artinya apa saudara? Dia berkenan, ya kita bisa dapatkan Tuhan dapat apa? Harta dan kemuliaan. Harta yang awet, yang tetap, yang kekal, dan keadilan. Dia isi terus perbendaharaan kita. Yang mengerti katakan amin. Itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya sudah mengerti sini katakan amin. Saudara juga kan berbagi perasaan kepada orang yang dekat dengan saudara. Betul gak? Lagi sedih, lagi susah, lagi marah, lagi benci segala macam. Buka ke orang yang dekat. Tapi ketika orang yang jauh saudara tahan diri. Tahan perasaan. Gak mau ngomong. Katakan amin. Sekarang saudara mau gak dekat sama Tuhan? Kalau mau dekat sama Tuhan dan dapatkan Tuhan. Omong. Itu namanya cintai Tuhan dengan segenap hati. Sudah bisa mengerti sini katakan amin. Ya kan? Tuhan aku mau dekat dengan engkau. Aku mau berbagi perasaanku dengan engkau. Saudara kan jadi orang yang tenang. Seperti Daud akhirnya. Saya praktekkan ini saudaraku. Ya, jadi nggak usah khawatir dengan apa kata orang, apa kata dunia, apa segala macam. Ya kan? Saya jalankan hidup berdasarkan prioritas apa yang harus saya lakukan. Katakan amin saudaraku. Bukan karena takut dengan kalau aku gak ikutin maunya dia. Gak ikutin nanti gimana. Dia akan buat apa. Tidak ada urusan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini penting. Ini perasaan. Kasih Tuhan dulu segenap hati. Yang kedua. Ya kan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus katakan kita harus mengasihi Tuhan. Dengan segenap apa? Jiwa kita. Ya kan, saya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa saya. Kita kata sama-sama, 1, 2, 3. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa saya. Apa artinya segenap jiwa? Apa itu jiwa? Saudara, jiwa adalah tempat kita memutuskan sesuatu. Jiwa adalah apa? Kehendak kita. Saya mau bilang kehendak kita. Ya, seringkali pikiran kita mengatakan untuk melakukan satu hal. Tetapi perasaan kita, saudara, menginginkan satu hal yang lain. Nah, kalau gitu siapa yang jadi wasit? Ketika si pikiran mau ke sini, perasaan maunya ke sini. Saudara, pikiran pasti berpikir yang maunya yang benar dong. Tapi perasaan males Mau ke gereja, pikiran mau ke gereja, hari Minggu harus ke gereja. Tapi perasaan badan gak enak. Hati gak enak. Jiwa yang harus jadi wasit. Dia yang ambil keputusan. Tetap gereja. Katakan amin. Bangun pagi. Pikiran mau bangun pagi. Perasaan masih ngantuk. Siapa yang jadi wasit? Ikutin perasaan atau pikiran? Kehendak. Ambil keputusan. Saya bisa ngerti ini katakan amin. Jadi orang yang jiwanya sehat adalah orang yang bisa mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau orang jiwanya gak sehat, saudaraku, dia gak bisa ambil keputusan. Bingung dia mau ngikutin perasaan atau mau ngikutin pikiran. Gak bingung. Makanya gak tenang di situ. Nah, Tuhan minta sama kita saudaraku. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap jiwa.
Oke, tadi segenap hati, segenap pakai perasaan kan? Segenap perasaan kita ini kan. Tapi ini harus ada jiwanya, ada keputusan. Nah, Yesus saudaraku ya, bukan cuma ngajarin kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Tetapi Tuhan menunjukkan teladan bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Contohnya apa? Waktu dia ada di Taman Getsemani. Kita cek kata-katanya di Matius. Itu bagus saudara. Doa Yesus di Taman Getsemani. Ya, kita baca. Matius 26 ayat 42. Kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya. Dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Apa maksud kata-kata ini saudaraku? Sebenarnya dalam doanya, dan ini bahasa sehari-hari nih, saya coba jelaskan begini. Ya kan, dia mau kata begini, Bapak aku tahu bahwa aku nih harus pergi ke salib dan menderita sengsara. Aku akan menderita bukan cuma secara jasmani, tapi juga secara emosional dan secara spiritual. Aku tahu aku akan menderita sengsara, ya kan, kesakitan yang begitu hebat. Tetapi Bapak, kalau ada rencana yang lain untuk keselamatan, tidak lewatin jalan ini, tolong beritahu saya sekarang ya Bapak. Ya kan? Karena besok saya mau pergi ke salib itu. Lalu dia lanjutkan doanya dengan kata apa? Namun demikian, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi dia ada keputusan. Keputusan Yesus adalah bukan melakukan kehendak dia. Tapi keputusan saya melakukan apa? Kehendak Bapak. Bapak bilang, tidak ada cara lain nak. Tidak ada cara lain. Kamu tetap harus jalani jalan ini. Oke, saya setuju itu. Saudaraku Kristus, dalam praktek hidup sehari-hari. Ya, mungkin kita bisa doa. Seperti ini. Tuhan, sekalipun saya memiliki semua ini. Sekalipun saya sanggup untuk melakukan semuanya ini. Misalnya Tuhan, ya kan, sekalipun aku punya duitnya kok. Aku punya duit dan aku bisa lakukannya. Tapi beri saya petunjuk-Mu ya Tuhan. Apa aku perlu beli barang ini? Apa aku harus berangkat ke situ? Apa aku harus bangun ini, bangun itu? Beri aku petunjuk-Mu Tuhan. Sebab aku ingin hidup mengikuti kehendak-Mu. Bukan menuruti kehendak-Ku. Katakan amin. Itu mungkin doa-doa yang seperti itu yang harus kita jalanin. Itu contoh daripada kita mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap apa saudara? Segenap apa? Segenap jiwa. Tetapi coba prakteknya nih juga ada bagus. Nasihat daripada Rasul Paulus saya dapat tadi. Waktu nyembah tadi. Saudara. Ya, cara Rasul Paulus menasihatin bagaimana mengasihi Tuhan. Saudaraku. Dengan segenap jiwa. Yaitu keputusan. Ya, untuk apa? Ikut kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan dan lakukan. Dia ajar kita dalam Efesus pasal 5. Mari kita akan lihat saudara. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, baca yang keras. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa arti daripada ketiga ayat ini? Artinya begini saudara. Ya, cara mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Artinya jiwa adalah tempat kita ya apa, melakukan kehendak. Mengambil keputusan. Jadi dia bilang begini. Coba perhatikan sama bagaimana kamu hidup. Bagaimana hidup kita. Secara rohani. Kerohanian kita. Coba cek rohani kita. Apa kita makin mengasihi Tuhan? Apakah kita makin mengasihi sesama? Secara rohani. Apa kita
mudah nggak masuk sekarang hadir? Apa kita suka dengan doa, muji, nyembah? Secara rohani, coba cek. Apa kita masih memendam rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum, rasa benci, pahit, rasa khawatir. Cek ini. Cek. Yang kedua, coba cek cara hidup kita, cara untuk pelihara kesehatan. Makan, cara makan, istirahat apa. Cara hidup ini. Ini kan mengasihi Tuhan kan, kenapa kita harus periksa, cek daripada jasmani kita? Karena saudara, Tuhan memberkati kita tubuh. Lewat tubuh ini Tuhan mau supaya kita bisa memuliakan Dia, melayani Dia, jadi berkat, menikmati segala yang Tuhan sediakan. Lewat tubuh, katakan amin saudara. Kita jaga nggak nih tubuh kita? Kita harus ambil keputusan. Dengan mengasihi Tuhan dengan cara apa? Merawat tubuh kita. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Hidup secara rohani, secara jasmani, hidup secara sosial. Sosial masyarakat. Bagaimana kamu bangun hubungan dengan orang lain. Apa masih terus sama satu benci terus? Bagaimana coba cek. Apa kamu makin berubah. Bisa mementingkan kepentingan yang lain kah? Dalam membangun hubungan. Apa masih egois, sombong, arogan? Atau dalam bangun hubungan, saudara, komunikasinya bagus. Nada bicara bagus. Bisa perhatikan cara hidup secara sosialnya gimana. Cara hidup keuangan gimana ngatur. Cari duit. Kamu kerja di kantor. Kamu punya tanggung jawab. Kamu jalanin gak untuk nafkah keluarga? Tuhan bilang ini salah satu bentuk mengasihi Tuhan loh. Kata namanya saudaraku. Ya mengasihi Tuhan prakteknya adalah nyembah Tuhan. Tetapi penyembahan dalam artian luas adalah saudara dan saya harus juga mengambil keputusan. Perhatikan semua bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang apa? Bebal. Tetapi seperti orang arif. Lalu kita mau gunakan waktu-waktu yang ada. Ya kan? Dan terus berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Katakan amin. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya kan? Kalau saudara melakukan sesuatu karena saudara mengasihi Tuhan, bukan karena saudara merasa memang ingin melakukannya, maka itulah cara saudara mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Katakan amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saya mengasihi Tuhan, janji Tuhan adalah apa? Ya kan? Maka kita apabila kita mengasihi Tuhan, kita akan dikasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita dikasihi Tuhan, maka kita akan bertekun. Saudara, mencari Tuhan. Kalau kita bertekun mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mendapatkan Tuhan, kita akan dapatkan apa? Kekayaan dan kehormatan. Harta yang tetap dan apa? Keadilan. Katakan amin. Saudara mau belajar mengasihi Tuhan? Kasihi Tuhan dengan segenap hati perasaan. Buka perasaan saudara. Yang kedua, kasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Ambil keputusan apapun yang terjadi. Aku ambil keputusan, aku tetap mau mengasihi Tuhan. Artinya melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Dia perintahkan buat saya. Yang dalam seluruh aspek daripada kehidupan saya. Saudara berkati dengan pesan ini. Katakan amin. Saya rindu saudara lakukan ini. Yuk kita sama-sama mengasihi Tuhan. Dengan sesuai dengan caranya Tuhan. Besok kita belajar mengasihi Tuhan. Saudaraku. Dengan segenap akal budi. Dan dengan segenap kekuatan kita. Saya berdoa saudara diberkati. Pesan ini mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, aku berdoa. Biarlah ya Tuhan kau berikan hati buat kami. Bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena kami tidak bisa mengasihi Tuhan. Sampai Tuhan mengasihi kami lebih dahulu. Kami bisa merasakan betapa
lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, sebelum kami mengenal Engkau sudah mengasihi kami dengan mati di salib. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Saudara bisa doa, saudara bisa buka perasaanmu. Apa yang sedang saudara rasakan sekarang. Mungkin kau takut, engkau khawatir. Mungkin hari ini kau sedang marah, omong sama Tuhan. Mungkin kau sedang mengalami kekecewaan. Atau mengalami kejatuhan, kegagalan. Aku itu di hadapan Tuhan. Dan katakan Tuhan, Engkaulah gunung batuku. Engkaulah Tuhan perlindunganku. Engkaulah penolongku Tuhan. Engkau Allah yang aku percayai. Kasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Ambil keputusan. Mungkin kau bingung apa yang harus dipilih. Pilih. Ikut Tuhan. Ikuti firman-Nya. Ikuti kehendak-Nya. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Karena mereka mendapatkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau isi mereka dengan harta yang awet, yang tetap, yang kekal ya Tuhan. Dan keadilan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Makarios. Berhasil, beruntung dan berbahagia. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, yang membawa persembahan untuk mendukung pelayanan gereja di tempat ini. Terima kasih. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Engkau taruh kami menjadi pelaku firman. Kami mau mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati dan segenap jiwa kami Tuhan. Dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam intanya dekapan kasih-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu
Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.